Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas TT4606. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas biomimikri. Teknologi kami bernama Solar Panel Based Cactus Wi-Fi. Kelompok kami beranggotakan oleh 5 orang. Yang pertama yaitu Anissa Subahan dengan NIM 11012230027. Lalu yang kedua adalah Alika Widuri Kartika dengan NIM 11012230078. Yang ketiga adalah Bama Aryo Biantoro dengan NIM 11012232290. Yang keempat adalah Bintang Pandu Anugrah dengan NIM 11012230077. Dan yang terakhir adalah Intan Fatihah dengan NIM 11012230183. Yang pertama yaitu pendahuluan. Apa sih biomimikri itu? Biomimikri merupakan proses peniruan inovasi yang ada di alam, kemudian mengaplikasikannya pada teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Harapannya adalah dengan menerapkan sistem yang ada di alam sebagai acuan desain, manusia dapat mengembangkan produk dan teknologi yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan menjawab tantangan teknologi yang nantinya akan dihadapi oleh manusia. Teknologi kami terinspirasi dari 3 makhluk hidup. Yang pertama yaitu kaktus. Kami terinspirasi dari kaktus dengan mengaplikasikan bentuknya sebagai desain dari produk kami. Lalu yang kedua adalah lalat. Mata lalat menginspirasi kami untuk menambahkan fitur kamera yang dapat berputar 360 derajat. Dan yang terakhir adalah daun. Mekanisme fotosintesis dari daun menginspirasi cara kerja dari panel surya. Ketiganya kita gabungkan dalam satu ide biomimikri yang multifungsi. Kemampuan tiap makhluk hidup di atas menjadi inspirasi kami dalam menggagaskan sebuah teknologi yang belum ada saat ini dan pastinya dibutuhkan oleh banyak orang. Berikut ini adalah desain dari produk kami. Yang pertama adalah ada kamera yang dapat berputar 360 derajat. Lalu yang kedua ada panel surya. Panel surya akan memanfaatkan cahaya matahari yang kemudian akan diubah menjadi energi untuk memancarkan sinyal Wi-Fi dan energi untuk menyalanya lampu. Lalu ada lampu. Lampu akan otomatis menyala saat malam hari. Lampu berada di bunga kaktus dan ada di duri-duri kaktus. Lalu yang terakhir, yang paling utama adalah fitur Wi-Fi. Wi-Fi ada di dalam kaktus yang nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai sumber internet. Selanjutnya, fitur-fitur. Pada alat yang kami gagaskan ini, terdapat beberapa fitur yang dapat bekerja dalam satu sistem. Fitur tersebut diantaranya, yang pertama, kemampuan untuk memancarkan sinyal Wi-Fi melalui alat yang menyerupai tanaman kaktus dengan memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber energi berupa panel surya dengan menggunakan konsep fotosintesis pada daun. Cara kerja fitur yang pertama ini ialah pemancaran sinyal Wi-Fi yang berasal dari sistem Wi-Fi yang telah ditanam pada alat. Dan kegunaan dari menggunakan panel surya ini adalah kita tidak perlu lagi menggunakan kabel sebagai alat transfer listrik. Yang kedua, kemampuan sebagai sensor cahaya atau fotoresistor atau light dependent resistor yang berperan sebagai penerang saat malam hari dengan menggunakan konsep stomata pada kaktus. Yang ketiga, fitur keamanan. Pada teknologi ini dilengkapi dengan kamera CCTV yang dapat menjangkau 360 derajat lingkungan sekitar alat ini dipasang dengan menggunakan konsep dari mata lalat. Selanjutnya kita masuk ke konsep biologi. Di fitur pertama, kemampuan memancarkan sinyal Wi-Fi dengan memanfaatkan cahaya matahari dari panel surya. Panel surya pada alat yang kami gagaskan ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis pada daun. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya dan zat hijau yang disebut klorofil. Melalui fotosintesis ini dihasilkan oksigen, O2, dan glukosa C6H12O6. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Elektron pada kompleks klorofil akan bergerak melalui satu saluran dan menyebabkan muatan positif ikut bergerak. Seperti yang kita lihat pada gambar, muatan positif ini selanjutnya bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH.
Energi ATP dan NADPH ini selanjutnya akan digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Selanjutnya, mekanisme kerja fotosintesis inilah yang menginspirasi mekanisme kerja panel surya. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron, partikel penyusun atom yang bermuatan negatif, pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Kemudian, dalam melakukan fiturnya sebagai pemancar sinyal Wi-Fi, alat ini didesain menyerupai kaktus dengan sistem Wi-Fi di dalamnya. Dengan didukung energi matahari oleh panel surya yang dilapisi pada beberapa bagian kaktus untuk sumber listrik, alat ini bisa berperan sebagai Wi-Fi yang dapat dipasang di tempat umum yang masih terjangkau oleh cahaya matahari. Dalam mengakses Wi-Fi ini bisa dijangkau di sekitar instalasi. Dengan begitu, pada daerah yang minim sinyal dapat diakses oleh sinyal Wi-Fi dari SPBCW ini. Fitur kedua, kemampuan sebagai sensor cahaya atau fotoresistor atau light dependent resistor yang berperan sebagai penerang saat malam hari dengan menggunakan konsep stomata pada kaktus. Sensor cahaya atau fotoresistor atau light dependent resistor biasa digunakan pada lampu penerangan jalan. Lampu penerangan jalan yang dilengkapi dengan fotoresistor dan saklar pengatur on dan off dapat menyala sendiri ketika menjelang malam dan mati sendiri saat menjelang pagi, tanpa harus dinyalakan dan dimatikan secara manual. Fotoresistor mampu mendeteksi ada tidaknya cahaya di lingkungan sekitar. Konsep pada stomata kaktus. Kaktus memiliki stomata yang unik. Stomata kaktus akan membuka saat malam hari dan akan tertutup saat siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata. Sel penjaga ini memiliki reseptor cahaya yang disebut fotoreseptor yang peka terhadap cahaya. Saat siang hari yang terik, fotoreseptor pada sel penjaga akan menangkap cahaya dan menyebabkan air di dalam sel penjaga dipompa keluar dengan bantuan ion-ion. Akibatnya, sel penjaga akan mengecil dan lubang stomata tertutup. Saat malam hari, air dipompa lagi masuk ke sel penjaga dengan bantuan ion-ion, sehingga sel penjaga menjadi lebih besar, akibatnya stomata menjadi terbuka. Saat menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai fotoresistor, menyebabkan listrik menuju saklar. Aktifnya saklar ini malah akan mematikan aliran listrik utama, sehingga lampu penerangan jalan menjadi mati. Saat menjelang malam, aliran listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor ini, sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir menuju saklar. Akibatnya, saklar berada dalam kondisi on, sehingga lampu penerangan akan menyala. Selanjutnya fitur ketiga, yaitu fitur keamanan. Fitur ini dilengkapi dengan kamera CCTV yang dapat menjangkau 360 derajat lingkungan sekitar. Alat ini dipasang dengan menggunakan konsep dari mata lalat. Kamera yang berperan menjadi CCTV ini memiliki konsep dari mata lalat. Lalat memiliki dua mata, yaitu di setiap matanya memiliki sekitar 4.000 lensa yang mampu melihat hampir ke segala arah. Itulah sebabnya mengapa kita sangat sulit untuk memukul lalat, karena mereka dapat melihat kita meski memukulnya dari belakang. Hal ini juga menjadi prinsip pada kamera yang kita pasang pada SPBCW. Kamera yang dipasang memiliki kemampuan untuk melihat 360 derajat. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh lalat yang dapat menjangkau penglihatan secara luas. Pada alat kami yang hal tersebut berguna sebagai komponen pendukung fitur keamanan. Sekian dari presentasi biomimikri SPBCW kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.